Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasenda Alfadinara dengan NPM 181030603 serta rekan saya bernama Ismi Nurhaifah Hasna dengan NPM 18103060058. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Keserupaan Aljabar Linier. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Harus memilih yang sesederhana mungkin. Biasanya diselesaikan dengan mencari beberapa matriks T relatif terhadap basis sederhana seperti basis baku. Tapi tidak selalu mendapatkan matriks yang sederhana. Matriks sebuah operator linier dapat dilihat di layar teman-teman. T memetakan V ke dalam V. Lalu bagaimana cara untuk mencari basis untuk V yang paling sederhana? Teorema 8. Misalkan T memetakan V ke dalam V adalah operator linier pada ruang vektor V berdimensi berhingga. Jika A adalah matriks T terhadap basis B dan A aksen adalah matriks T terhadap basis B aksen, maka A aksen sama dengan P inverse AP, di mana P adalah matriks transisi B aksen ke B. Bukti. Yang pertama, menjelaskan hubungan AU sama dengan V. Kemudian yang kedua, karena A adalah matriks T terhadap B dan A aksen adalah matriks T terhadap B aksen, maka hubungan berikut berlaku untuk semua X dan V. AXB sama dengan TXB dan A aksen pangkat XB sama dengan TX B aksen. Bukti ketiga. Untuk melihat bagaimana matriks A dihubungkan dengan A aksen, maka misalkan P adalah matriks transisi dari basis B aksen ke B, sehingga P inverse adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Jadi PX B aksen sama dengan XB dan P inverse TXB sama dengan TX B aksen. Kemudian bukti keempat. Untuk mendapatkannya, maka hubungan 5.21 dan 5.22 dapat dikaitkan bersama-sama dalam sebuah gambar sebagai berikut. Ya, di sini ada suatu gambar yang memiliki dua percabangan. Gambar ini melukiskan bahwa ada dua arah untuk mendapatkan matriks TX B aksen dari matriks XB aksen. Kita dapat mengambil jalan bawah menyeberang gambar, yakni A aksen B aksen sama dengan TX B aksen. Atau kita dapat menaiki sisi kiri menyeberang atas dan menuruni sisi kanan, yakni P inverse APX B aksen sama dengan TX B aksen. Jelaslah dari 5.23 dan 5.24 bahwa P inverse APX B aksen sama dengan A aksen X B aksen. Atau dapat kita simpulkan bahwa P inverse AP sama dengan A aksen. Ini membuktikan teorema 8. Kemudian di sini ada cara mudah mengingatnya. P inverse AP sama dengan A aksen. Matriks baru sama dengan P inverse matriks lama P. TB aksen atau B ke B aksen sama dengan P inverse TBP atau B aksen ke B. Oke, setelah belajar mengenai teorema 8, selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Contohnya itu, misalkan T memetakan R kuadrat ke dalam R kuadrat dapat didefinisikan oleh T X1, X2 sama dengan X1 ditambah X2 min 2X1 ditambah 4X2. Carilah matriks baku untuk T, yakni matriks T relatif terhadap basis B, E1, E2, di mana E1-nya itu 1, 0, E2-nya itu 0, 1. Basis B-nya itu kan basis baku. Dan kemudian gunakan teorema 8 untuk mentransformasikan matriks ini ke dalam matriks T relatif terhadap basis B aksen U1, U2, di mana U1-nya itu 1, 1 dan U2-nya itu 1, 2. Caranya penyelesaiannya itu
Ada beberapa tahap. Yang pertama, kita cari matriks T relatif terhadap basis baku B. Menjadi TB sama dengan 1 min 2, 1, 4. Caranya itu menggunakan cara bab yang pertemuan kemarin. Kalau misalkan lupa, caranya begini. Kan kita tahu fungsi T X1 X2-nya itu kita tahu. Lalu ada basis B-nya juga kita tahu. E1-nya 1, 0, E2-nya juga 0, 1. Nah, dari situ kita masukkan B ke dalam T X1 X2-nya itu. Jadi, T U1-nya, T TE1-nya, TE1 ya. TE1-nya itu kan X1 ditambah X2, berarti dimasukkan 1 ditambah 0. Lalu ada E yang baris kedua itu kan min 2 X1 tambah 4 X2, terus dimasukkan jadi min 2 ditambah 4 kali 0, hasilnya itu 1 sama min 2, itu yang TE1. Untuk yang TE2 itu kita masukkan E1-nya itu kan 0 ditambah 1, berarti 0 tambah 1, terus min 2 kali 0 ditambah 4 sama dengan 1 sama 4, berarti TB-nya itu adalah 1 min 2, 1, 4. Oke, yang kedua, langkah kedua ini kita memerlukan matriks transisi dari B aksen ke B. Untuk matriks transisi ini, kita memerlukan matriks koordinat untuk vektor-vektor basis B aksen yang relatif terhadap basis B dengan pemeriksaan U1 sama dengan E1 tambah E2. U2 itu E1 ditambah 2 E2. Dan kalau yang tadi kita pakai yang B, sekarang kita pakai yang B aksen. Sehingga U1B-nya itu 1,1. Kan U1-nya itu kan tadi diketahui bahwa U1-nya itu 1,1. Kalau U2-nya itu kan 1,2, berarti lalu dimasukkan ke basis B. Terus diketahui ini. Jadi matriks transisi dari B aksen ke B adalah 1, 1, 1, 2. Atau kita misalkan P. Nanti P-nya ini kita gunakan juga pas di akhir. Yang ketiga, ini ada cari nilai P inverse. Caranya, kan tadi kita udah dapet P, berarti kita cari inverse-nya berapa. Kita kalikan 1 kali 2, 2, dikurangi 1 kali 1, berarti kan 1 per 2 min 1, dikalikan adjoinnya, berarti hasil akhirnya itu 2 min 1 min 1, 1. Lalu langkah keempat, kita masukkan ke teorema 8. Teorema 8 itu kan A aksen sama dengan P inverse kali A kali B, atau bisa kita sebut juga TB aksen sama dengan P inverse TB kali P. Nah, kita masukkan tadi kan P inverse-nya itu 2 min 1 min 1, 1. Lalu TB-nya itu 1 min 2, 1, 4. Lalu P-nya itu 1, 1, 1, 2. Kita kalikan dulu yang P inverse ke TB. Jadinya 4 min 3 min 2 min 3 kali 1, 1, 1, 2. Lalu kita kalikan lagi yang menghasilkan 2, 0, 0, 3. Nah, berarti matriks T relatif terhadap B itu 2, 0, 0, 3. Oke, jadi dari contoh itu kita mendapatkan sebuah hasil bahwa matriks operator linier yang paling sederhana itu 2, 0, 0, 3. Nah, contoh ini itu melukiskan bahwa basis baku untuk ruang vektor tidak perlu menghasilkan matriks yang paling sederhana untuk sebuah operator linier. Maksudnya, jadi kalau misalkan kita masukkan ke basis baku yang B itu yang tadi E1, E2, kita kan tadi menghasilkan TB atau 1 min 2, 1, 4. Nah, itu tuh nggak harus yang paling sederhana gitu. Tapi kalau misalkan
yang kita bahas di sini itu kan yang paling sederhana. Berarti dia itu harus memakai yang cara-cara tadi. Yang hasil yang tadi itu, yang hasil matriks 2003 itu adalah matriks yang paling sederhana. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya itu kan ada 2003. Nah, 2003 ini seperti dinamakan matriks diagonal, yakni matriks kuadrat yang semua entry tak diagonalnya sama dengan 0. Matriks diagonal mempunyai banyak sifat yang diinginkan. Misalnya, pangkat ke K dari matriks diagonal. Ini ada matriksnya ya, yang D biasa, lalu ada yang D pangkat K. Maksudnya matriks diagonal itu apa? Matriks yang ada 0-0-nya ini loh, yang di diagonalnya. Itu namanya matriks diagonal. Jadi untuk menaikkan matriks diagonal hingga pangkat ke K, maka kita hanya perlu menaikkan setiap entry diagonal sampai pangkat ke K. Untuk matriks tak diagonal, akan lebih banyak lagi perhitungan yang terlibat untuk mendapatkan pangkat ke K. Matriks diagonal juga mempunyai sifat lain yang berguna. Pada bab selanjutnya, kita bahas permasalahan untuk mencari basis yang menghasilkan matriks diagonal untuk operator linier. Tapi itu materi selanjutnya, bukan materi kita. Nah, teorema 8 ini itu membuat suatu definisi. Definisinya itu adalah jika A dan B adalah matriks kuadrat, maka kita sebut bahwa B sama dengan A. Perhatikan bahwa persamaan B sama dengan P inverse kali A kali P dapat dituliskan kembali sebagai berikut. A sama dengan PB, P inverse, dan A sama dengan P inverse, B inverse. Kalau yang P inverse itu kan kalau misalkan dikalikan kan dia sama aja dengan P kan. Kalau diinversekan lagi, lalu diinversekan lagi. Dengan memisalkan bahwa A serupa dengan B, maka B serupa dengan A. Jika dan hanya jika A serupa dengan B. Akibatnya, kita biasanya akan mengatakan saja bahwa A dan B serupa. Kalau misal sama ya udah sama aja gitu. Dalam terminologi ini, teorema 8 membuktikan bahwa dua matriks yang diberikan sama dengan operator linier, T memetakan V ke dalam V yang bertalian dengan basis yang berlainan adalah serupa. Untuk latihannya, itu kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa mencoba sendiri, itu nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih ya teman-teman udah menyempatkan waktu untuk mempelajarinya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!